Bifadlikal karim ya antallahu ta'ala ya azza wa jalla wal hidayatil haqqir rahmanir rahim liridho illah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba awliyaihi bil ma'rifati wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mannan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ulil ilmi wal irfan amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para hujat, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid At-Taqwa dan jajarannya, Ketua RW dan jajarannya, Ketua RT dan jajarannya, juga para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takzim kami. Wabil khusus sahibul hajat Bapak Gilang Rahmat Teguh Alfianto sekeluarga yang mengadakan tasyakuran akikoh putri beliau bernama Aisel Aiza Alfianto binti Gilang Rahmat Teguh Alfianto. Semoga Bapak Gilang sekeluarga diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan putra-putrinya senantiasa dijadikan sebagai anak yang solih dan solihah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberi limpahan rahmat, memberi curahan karunia serta kasih sayang dalam kehidupan kita, dan selalu memberi kecukupan atas segala kebutuhan-kebutuhan kita. Meskipun kita seringkali merasa kurang dengan segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu manusiawi. Tetapi walaupun kita seringkali merasa kurang dengan pemberian Allah, semoga kita tetap menjadi orang yang ahli bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
Tak lupa sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi suri tauladan dalam kehidupan kita, yang telah membawakan agama Islam kepada kita semua, yang benar-benar menjadi manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pimpinan umat yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita mampu mentauladani akhlakul karimahnya, mampu mengikuti dan menjalankan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita. Dan semoga kita benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa bersyukurnya kita diberi nikmat sehat walafiat, diberi umur yang panjang hingga saat ini, dan digolongkan hambanya yang selalu taat menjalankan perintahnya serta meninggalkan larangannya. Dan semoga meninggalnya kita benar-benar membawa iman dan Islam serta ihsan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita diberi nikmat yang luar biasa, di antaranya adalah nikmat kita bertemu dengan jodoh hingga membina satu rumah tangga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan diberi putra atau putri yang solih dan solihah. Ini ternyata karunia yang luar biasa. Kadang ada satu keluarga seringkali sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi tidak diberi karunia putra ataupun putri. Berdoa sudah, mohon kepada Allah sudah, tapi sampai bertahun-tahun tidak diberi karunia putra atau putri. Dan itu banyak. Maka bersyukurlah kita yang diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi keturunan yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Tetapi menjadi sebuah kewajiban sekaligus sebagai tanggung jawab kita orang yang diberi keturunan, yaitu mengajarkannya tentang iman, Islam, dan ihsan, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenalkannya agama Islam sehingga tahu bahwa dalam kehidupan yang kita jalankan dan akan membawa keselamatan itu adalah agama Islam. Karena Islam ini lengkap, semuanya diatur dalam Islam. Ada tuntunannya, mulai dari kita akan tidur, bangun tidur, sampai akan tidur lagi, semua ada tuntunannya dalam Islam. Mencari rizki ada tuntunannya dalam Islam. Kita ikhtiar pingin cari rizki supaya rizkinya barokah. Syukur-syukur rizkinya memang rizkon halalan toyiban kasiron bir rohmah. Jadi dengan rizki yang baik, rizki yang halal, rizki yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Tetapi yang kita harus ingat, apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ala innad dunya mal'unatun
mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa amalahu wa alamu wa alimun wa muta'alimun. Jadi sesungguhnya dunia itu dilaknati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa-apa yang di dalamnya ini ya termasuk kita manusia. Karena kalau kita cermati, ternyata memang ada masuk akalnya manusia itu dilaknati oleh Allah. Bagaimana tidak, ini sekarang yang terjadi, manusia yang saling membunuh dalam satu peperangan. Berapa ratus ribu nyawa yang telah terkorbankan karena peperangan. Ini yang sekarang, belum dari perang dunia ke-1, dunia kedua. Dan kita tidak tahu apakah ini nanti mau merembet sampai perang dunia ketiga. Berjuta-juta nyawa yang meninggalnya karena saling bunuh sesama manusia. Nah, maka ini hal yang wajar kalau kemudian Allah itu menyatakan dunia dan apa-apa yang di dalamnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada pengecualiannya. Nah, ini pengecualiannya ini mudah-mudahan menjadi angin segar bagi kita. Siapa yang tidak dilaknati atau yang kecuali daripada yang dilaknat itu? Orang yang berzikir dengan segala amalnya. Wa'allamahu. Jadi orang-orang yang berzikir dan amal-amalnya, takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini berzikir, kita ini bertakwa kepada Allah, kita ini beramal solih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah tidak termasuk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahagia kita berzikir. Kalau dalam kajian yang lalu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya supaya engkau beruntung. Jadi perihal zikir ini yang pertama, kalau kita pengen untung ya berzikir. Yang kedua, orang yang berzikir tidak termasuk yang dilaknat oleh Allah. Karena dunia ini dan apa-apa yang di dalamnya dilaknati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa yang tidak dilaknat oleh Allah? Orang-orang yang alim. Wa alimun wa muta'alimun. Orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, dan orang-orang yang menuntut ilmu. Maka selagi kita gemar tolabul ilmi, di mana ada pengajian kita senang. Kalau tidak hadir, minimal kita memang tidak sempat hadir, tidak sempat datang. Jangan pernah benci dengan adanya pengajian. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya mengatakan, kun aliman, jadilah engkau orang-orang yang berilmu. Jadi kita diperintah supaya jadi orang yang berilmu. Apakah ilmunya harus ilmu agama? Harus. Ini yang fardu ain, harus tahu tata caranya sholat. Bagaimana syarat dan rukunnya sholat. Harus tahu tata caranya wudhu. Syarat dan rukunnya wudhu. Karena ini menjadi fardu ain. Wajib bagi setiap orang yang beriman tahu tata caranya mengerjakan sholat.
Di rukun Islam ini harus benar-benar tahu. Bagaimana puasa, bagaimana syarat rukunnya puasa, apa saja yang membatalkan puasa. Kita supaya tahu. Termasuk mengeluarkan zakat, berapa zakat yang harus kita keluarkan dari zakat fitrah, dan juga berapa zakat yang harus dikeluarkan dari zakat mal. Ini zakat. Termasuk kalau memang kita diberi kemampuan menunaikan ibadah haji ke Baitullah, apa saja yang menjadi syarat dan rukunnya ibadah haji. Ini menjadi fardu ain. Maka kita diperintah. Kalau ini sudah kita kuasai, kita sudah tahu bagaimana menjadi seorang muslim yang harus melaksanakan sholat 5 waktu. Syaratnya, rukunnya, semuanya sudah kita ketahui. Apalagi kita boleh mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Yang pengen belajar kedokteran, karena ini sudah lewat. Kalau kedokteran kan dulu harusnya dari zaman kita sekolah lanjut kedokteran. Ini sudah kelewat usia kita mau masuk kedokteran juga kayaknya udah nggak masuk di akal kita. Paling tidak kalau kita memang pengen mendalami masalah kesehatan ya jadi ahli bekam, tukang kerok. Tukang kerok itu jangan dianggap sepele. Ada tabib yang pengobatannya itu pakai kerok saja. Orang sakit apa saja dikerik itu. Nah, itu tukang kerok, tukang bekam yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Ini hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau orang Islam tidak ada yang mempelajari masalah ilmu tentang kesehatan, tentang pengobatan, maka seluruh umat Islam ini berdosa. Nah, kita bersyukur bukan hanya dokter, tabib, ada dukun pun juga ada. Alhamdulillah, maksudnya dukun bayi kan ada. Bukan dukun-dukun yang pakai kemenyan terus kemudian datang karuhun segala macam, bukan. Terus ini yang masuk ini danyang dari wetan, danyang dari kulon, ini dari jin siapa. Nini pelet dari Gunung Lawu apa siapa. Malampir. Ini ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Mempelajari teknologi. Ini juga ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Semua ilmu yang lain setelah fardu ain ini menjadi fardu kifayah. Termasuk ilmu tentang pertanian, teknologi, masalah pertanian yang sekarang kita ini ternyata sangat ketinggalan. Kita suka buka di media sosial. Ternyata Jepang itu punya benih jagung yang gedenya segede paha. Segede paha itu jagung. Jagung kita kan kunting-kunting gitu. Itu dari Jepang nih yang sekarang. Panjang. Besarnya segede paha. Itu panjangnya ada 50 cm. Setengah meter. Itu jagung. Bahkan kita ini kalau dalam pertanian, ternyata benih-benih saja itu banyak yang kalah dari luar negeri. Benih sawit saja yang bagus dari Malaysia. Padahal negara kita kan besar. Kita juga punya insinyur-insinyur yang luar biasa. Nggak tahu, yang sekarang banyak ditanam sama petani itu benih dari Malaysia. Nggak tahu itu bagaimana ceritanya. Nah, ini yang perlu dipelajari. Umat Islam itu harus belajar ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Di setelah ilmu fardu ain tadi tentang iman kita, takwa kita kepada Allah, bagaimana taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Kalau membahas masalah zikir, bagaimana zikir yang benar-benar mampu menjadikan hati kita lembut. Ahli zikir yang kemudian menjadikan kita orang yang benar-benar akrab billah, dekat dengan Allah. Bagaimana cirinya orang yang akrab billah, orang yang hatinya lembut. Dia makin berzikir bukan malah temperamen, makin gampang marah orang semuanya. Diomelin, dimaki-maki dan lain sebagainya, bukan.
Semakin dekat dengan Allah, hatinya semakin lembut, memancarkan aura dari Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perintah yang pertama, kun aliman, jadilah engkau orang yang berilmu. Kalau ternyata dalam mengejar ilmu kita ini sudah banyak kesibukan. Dari ilmu yang sudah kita pelajari ya sebatas ini ilmu yang sudah kita miliki. Fardu ainnya sudah cukup untuk ibadah kita secara pribadi. Terus kemudian fardu kifayahnya sudah cukup kita mencari nafkah dengan ilmu fardu kifayah. Kalau memang kita tidak mampu lagi mengejar menjadi orang-orang yang cukup dengan ilmu pengetahuan yang tinggi, maka au muta'a liman. Tetaplah engkau jadi orang yang menuntut ilmu. Nah, dalam Islam ini tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu. Mulai dari buayan sang ibu hingga sampai ke liang lahat. Oh iya, dari buayan ibu terus sampai ke liang lihat. Kan dari buayan ibu kita menuntut ilmu. Dari ibu kita diajari manggil nama bapak, manggil nama ibu, kan dari buayan ibu. Sampai ke liang lahan. Makanya sampai sekarang kita tetap tolabul ilmi. Karena sifat manusia itu al-insanu mahalul khoto wa nisyan. Kadang-kadang sudah banyak ilmu kita pelajari, sudah banyak pengetahuan kita yang begitu luas, tapi kadang saja kita tetap ada khilaf, ada kesalahan yang kita lakukan. Maka tempatnya salah dan lupa. Manusia ini lupa. Nah, ini sifat manusia. Maka au muta'a liman. Kemudian au muhibban. Jadilah engkau orang yang mencintai. Au mustami'an. Jadilah engkau orang yang mau mendengarkan. Nah, ini kita termasuk. Ya masuk kalangan orang yang mau tolabul ilmi, masuk mau menjadi orang yang mendengarkan ilmu. Tatkala ada ayat-ayat Al-Quran disampaikan, tatkala ada hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mendengarkan. Nah, orang yang mau mendengarkan ini didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar senantiasa memancarkan cahaya. Dikata Rasulullah, orang yang mau mendengarkan sunnahku, apa yang aku sampaikan, kemudian disampaikan kepada orang lain, maka semoga dia selalu mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mendengarkan. Bahkan mendengarkan ternyata kesibukan kita banyak, maka au muhibban, jadilah engkau orang yang cinta. Ada majelis taklim dimanapun jangan pernah kita benci. Tetap ada sisi baik, walaupun kadang-kadang kita tidak cocok. Tidak cocok ini hal wajar, hal yang biasa dalam Islam. Karena ternyata dari masing-masing mazhab itu ada yang memang tidak sama. Itu padahal imam-imam besar, ulama-ulama besar. Ternyata dengan mazhab yang berbeda, hukumnya beda. Tapi di situ semuanya punya dasar yang kuat. Maka kita milih saja salah satu mazhab itu untuk kita jalankan supaya tidak taflik. Apa taflik? Mencampur aduk hukum. Dipilih yang mudah-mudah. Pilih yang mudah-mudah. Nah, kita pilih salah satu. Supaya apa? Supaya nanti juga ada penanggung jawab. Kalau yang kita jalankan ini mazhabnya Imam Syafi'i, nanti yang bertanggung jawab juga Imam Syafi'i. Di mazhab yang lain juga sama. Ada penanggung jawab karena kita punya dasarnya. Di dasar yang kita ambil ini dari Imam Hanafi. Maka nanti Imam Hanafi yang akan bertanggung jawab. Jadi kita tidak taflik, tidak mencampur aduk hukum. Wala takun khomisan, jangan kau jadi golongan yang kelima. Siapa? Orang yang tidak alim.
Orang yang tidak mau tolabul ilmi, orang yang tidak mau mendengarkan tatkala ilmu disampaikan, dan dia juga tidak mencintai, berarti membenci. Kalau ada pengajian dicibir di mana-mana, ada zikir dicibir di mana-mana, fatahlik, maka engkau akan celaka. Jadi jangan jadi golongan yang kelima. Golongan yang kelima ini orang yang membenci ilmu, orang yang tidak suka dengan ilmu dan membenci ilmu, maka dia akan celaka. Nah, ini menjadi sebuah tanggung jawab kita, orang yang beriman, membekali diri dengan ilmu sehingga tahu apa yang harus kita lakukan. Dari niat kita, memperbarui tekad kita untuk tetap dalam iman takwa sampai akhir hayat kita. Karena jelas-jelas kita nanti bagaimanapun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang akan kita bawa adalah amal perbuatan kita, amal-amal ibadah kita. Kalau ibadah kita kurang, amal-amal solih juga kurang, ini akan jadi sebuah penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita siapkan jawabannya. Kalau bahasanya ini umpama kita nanti di hadapan Allah terus ditanya, "Hei fulan, dulu kamu pengen rizki, di antara yang lain lihatlah hambaku yang miskin, kamu aku cukupkan. Tapi apa yang kamu lakukan terhadap hambaku yang lain? Yang aku jadikan dia sebagai orang yang fakir, yang aku jadikan dia sebagai orang yang miskin, tidak punya apa-apa. Jangankan harta benda, rumah, tidak punya makan pun kadang-kadang tidak ketemu dengan makanan. Apa yang telah kamu lakukan terhadap anak-anak yatim yang dia telah aku takdirkan menjadi yatim? Dan kamu aku cukupkan dengan rizki. Makan kamu bisa 1 hari 3 kali. Jangankan 3 kali. Pengen makan sehari 7 kali juga bisa. Di rumah sudah dimasakkan sama istri, gak puas. Keluar, di luar sana banyak pilihan. Tapi ternyata semuanya untuk kesenangan dan kecukupan diri sendiri. Nah itu saat ditanya oleh Allah, apa jawaban kita? Kalau saja kita pernah mengeluarkan rizki, ya Allah, di saat engkau telah berikan aku rizki yang cukup, ternyata dengan gaji yang tiap bulan kau berikan, ya Allah, walaupun dengan kerja keras jerih payah, engkau takdirkan aku menjadi orang yang punya pekerjaan yang cukup, yang mapan, yang baik. Bisa mendatangkan rizki darimu, ya Allah. Dan aku telah sisihkan sebagiannya untuk hambamu yang membutuhkan. Ini jawaban enak, ini Allah ridho. Oh, kalau begitu ternyata kamu bersyukur kepadaku, kamu patuh kepadaku, kata Allah kan gitu. Lepas kita tidak pernah beramal, kemudian ditanya oleh Allah, jawaban kita kan belekak-belekuk. Mau dijawab, oh dulu saya amal ke siapa ya? Diinget-inget kok kayaknya belum ada. Nah ini perlu dipersiapkan, jawaban ini perlu dipersiapkan. Karena memang Allah memberi karunia yang besar kepada kita, supaya kita bersyukur, dan bukti kita bersyukur kepada Allah bukan hanya dengan ucapan alhamdulillah. Ini ucapannya, keyakinannya di hati, wujudnya dalam perbuatan. Kita berbuat baik kepada siapapun, kita melakukan amal solih kepada siapapun, membantu, menolong, dan memberi kepada hamba-hambanya Allah. Nah ini akan menjadi bentuk syukur yang sebenarnya. Jadi bukan hanya ucapan, tapi juga melalui keyakinan. Ini rizki. Walaupun jerih payahnya dari kita, peras keringat, banting tulang, tapi inilah yang ditakdirkan oleh Allah. Dibandingkan sekian banyak orang yang ternyata dalam hal mencari rizki, ini begitu sulit. Padahal kalau Allah mau semuanya dimudahkan. Kalau Allah mau gak ada yang sulit. Nabi Rasul itu jadi contoh. Ada Nabi Sulaiman alaihi salam. Sudah raja,
kemudian juga kaya raya, bukan hanya memimpin kalangan manusia, bahkan di kalangan jin tunduk sama Nabi Sulaiman. Bahkan binatang tunduk sama Nabi Sulaiman, bisa bicara dengan binatang. Kenapa tidak semua rasul dibuat seperti itu? Tidak, nanti kisahnya sama semua. Dan kita nanti akan bisa mengatakan, nah itu kan rasul, oleh Allah dikasih mukjizat apa? Kaya raya, raja. Lah kita kan rakyat jelata, miskin, nggak punya apa-apa, kan begitu. Nanti akan menganggap ya wajar kalau tidak sholat. Padahal ternyata tidak. Rasul pun ada yang diuji lebih parah daripada kita. Ada yang sakit-sakitan, ini Nabi Ayub alaihi salam. Ada yang sampai terusir dari kampung halamannya, sampai naik kapal pun ternyata kapalnya penuh, harus dibuang ke laut. Sudah berkali-kali diundi, ternyata ini bagiannya ya harus dijeburin ke laut sampai dimakan ikan. Nah ini yang mudah-mudahan menjadi keteladanan bagi kita dalam posisi apapun kita, ujian kita belum ada apa-apanya dibanding para nabi, para rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tekad kita, mari hidupkan iman kita, takwa kita. Mari bangkitkan iman kita, takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tambahkan keyakinan kita bahwa kita butuh dengan Allah. Kita butuh dengan amal-amal solih. Kita butuh untuk melakukan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah sebagai bekal kita saat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semoga Allah kabulkan segala doa kita, Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah menerima semua amal ibadah kita dan menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita solih dan solihah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin solihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ul ilaihumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was salihin wal ulama'il musannifin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin min malaikatis samawati wal ard, malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan. Summa ila hadiyatan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Summa ila Sayyidina Sa'adul Qadir Jailani qadasallahu sirahul aziz wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhir zaman. Syai'ul ilaihumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وصحبنا من النور إلى روح الهداية خصوصا إلى أرواحي Darmo Suwito bin Fulan wa ila ruhi Ibu Sarinem binti Fulan wa ila ruhi Haji Usir Soleh bin Fulan wa ila ruhi Sidin Lakura bin Langkura wa ila ruhi Rosdiana binti Usman wa ila ruhi Ratnawati binti Sidin wa ila ruhi Aminuddin bin Sidin wa ila ruhi Akbaruddin bin Sidin wa ila ruhi Akhiruddin bin Sidin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayulilahilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa khususon ila ruhi Aiza Alfianto binti Gilang Rahmat Teguh Alfianto bil barakah wa syafa'ah wal hidayah wal maghfirah awalan akhiran li ridha illa al fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah
wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Muhaimin ya Salam, salimna wal muslimin. 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya azimal mu'azzam, ya karimal mukarram. 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ansurna fahadir ridwani alaih, wa amiddana bil asraril lati audataha ladai. Ya Allah, saat dan detik ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Kami hamba-Mu yang bergelimang noda dan dosa ini menghadap-Mu ya Allah. Memohon ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami selama ini ya Allah. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Ampuni guru-guru kami seluruhnya ya Allah.
orang-orang yang telah mengajarkan ilmunya kepada kami, ya Allah. Dari guru kami saat masih kecil, ya Allah, hingga guru-guru kami saat ini, ya Allah, yang telah meninggal dunia ataupun yang masih ada, ya Allah. Ampuni segala dosanya, ya Allah. Tinggikan derajatnya, ya Allah. Berikan kemuliaan di sisimu, ya Allah. Ya Allah, ampuni istri dan anak-anak kami, ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami, ya Allah. Ampuni muslimin muslimat, mukminin mukminat, al ahya'i minhum wal amwat, ya Allah. Ya Allah, kepadamu kami serahkan jiwa raga kami, ya Allah. Kami serahkan hidup dan mati kami, ya Allah. Engkau yang bisa membimbing iman takwa kami, ya Allah. Engkau yang bisa meneguhkan iman takwa kami, ya Allah. Engkau yang bisa memberi keselamatan dalam kehidupan kami, ya Allah. Selamatkan kami, ya Allah. Selamatkan keluarga kami, ya Allah. Selamatkan anak-anak keturunan kami, ya Allah. Dan juga kepadamu kami mohon, ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat, al ahya'i minhum wal amwat, ya Allah. Ya Allah, di saat ini kami yang tidak berdaya, ya Allah, tidak mampu menolong saudara-saudara kami yang telah berjuang, ya Allah, berkorban jiwa dan raganya, bahkan harta bendanya, ya Allah. Saudara-saudara muslim kami di Palestina, ya Allah, di Gaza, ya Allah, yang telah dihancurkan oleh musuh-musuhmu, ya Allah. Berikan mereka pertolongan, ya Allah. Hadirkan pertolonganmu, ya Allah. Hadirkan keagungan dan kemuliaanmu, ya Allah. Hadirkan kekuasaanmu, ya Allah. Berikan saudara-saudara kami pertolongan, ya Allah. Karena kami tak mampu dan tak berdaya untuk menolongnya, ya Allah. Ya Allah, jadikan mereka yang telah gugur seorang yang syahid di jalan-Mu, ya Allah. Mereka yang kehilangan segala-galanya, gantikan yang lebih baik, ya Allah. Berikan ketabahan dan kesabaran, ya Allah. Dan berikan kemenangan dan kemerdekaan, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allah, Allah, Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Doanya buat Mas Gilang ada bisa saya profil. Namanya siapa? Mas Gilang ya. Bilang sama Indonesia. Oh ini, oh Mas Gilang. Lagi sakit sama keluarga. Mari kita doakan keluarga Bapak Gilang Rahmat Teguh Alfianto dan Ibu Rizka Putri Damayanti yang lagi kurang sehat. Semoga segera diangkat segala penyakitnya, disehatkan kembali jasmani dan rohaninya, diberikan ketetapan dan keteguhan iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dibukakan segala gerbang rahmat, karunia serta kemudahan dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususan ilaruh fil jasad Gilang Rahmat Teguh Alfianto wa ilaruh fil jasad Rizka Putri Damayanti bil barokah wa syafa'ah wal hidayah wal maghfirah awalan akhiran li ridha illah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.